Assalamualaikum. Benar. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang bergabung pada diskusi perempuan kami gender pada sore hari ini dengan judul feminisme dan emansipasi dalam Islam. Mohon maaf menunggu agak lama, sekitar setengah jaman, soalnya ya kita ada kendala teknis. Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman yang bergabung pada diskusi sore hari ini. Saya, Desi Sri Fatimah, selaku MC sekaligus moderator yang akan membersamai teman-teman dalam sekitar 1 jam ke depan. Lalu, selanjutnya tanpa panjang lebar lagi, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu acara selanjutnya akan dibacakan tilawah oleh Mbak Alia. Dipersilahkan. Mbak Wia. Mbak Wia. Enggak kan? Cek Mbak Wia. Enggak kedengaran. Gimana sih? Kok nggak bisa sih? Gimana sih? Aduh. Cek, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Emas. Desi, alhamdulillah. Saya mau minta izin, mohon maaf nih, kameranya saya nggak bisa on ya. Iya, Mbak. Ini lagi nunggu yang tilawah ya, Des? Iya, lagi nunggu yang tilawah. Desi aja deh kalau nggak ada. Atau siapa mungkin yang berkenan. Ya udah, Desi aja. Mbak Wia sepertinya lagi ada kendala. Oke. Jadi di sini saya akan membaca surat An-Nur ayat 1 sampai 5 aja cukup ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim.
yang artinya inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada hukum Allah, jika kamu beriman kepada pelaksanaan atau hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik dan mereka tidak mendatang perempuan-perempuan yang baik atau berzina dan mereka tidak mendatangkan keempat orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, maka untuk selama-lamanya mereka itu orang-orang yang fasik, kecuali mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Astagfirullahaladzim. Jadi dalam surat An-Nur ini kan membahas juga tentang kesetaraan. Jadi bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan makhluknya gitu. Perempuan dan laki-laki itu sama kayak gitu. Oke. Alhamdulillahnya Mbak Mas udah ada di sini. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit ya terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Jadi acara ini itu sebenarnya diselenggarakan sebagai bentuk peringatan Hari Kartini oleh Bidang Perempuan kami Jember. Nah, kalau bicara tentang Kartini, pasti kita tidak akan jauh-jauh dengan kosakata emansipasi, feminisme, dan kutipan ayat Al-Quran tentang yang kemudian itu dijadikan landasan Kartini sebagai landasan geraknya beliau kayak gitu, yaitu minat zulmati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya kayak gitu, yang kemudian itu mengilhami Kartini untuk berani bergerak dan mengubah keadaan kaum perempuan Indonesia. Nah, Kartini sendiri dalam merubah keadaan perempuan Indonesia itu dari yang dulunya itu kesulitan untuk memperoleh hak-hak mereka, terutama dalam bidang pendidikan kayak gitu, menjadi memperoleh haknya kayak gitu. Juga kemudian hal itu yang kemudian mampu melepaskan perempuan dari hukum yang tidak adil dan paham-paham materialisme kayak gitu. Dengan pergerakan yang kemudian yang dilakukan Kartini pada waktu itu, kemudian Kartini dinobatkan sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia kayak gitu. Kedengeran ya suara saya? Kedengeran Bu Desi. Iya. Sekaligus sebagai, kalau dari golongan teman-teman feminis itu juga dibahas bahwa Kartini itu juga dinobatkan sebagai tokoh feminis di Indonesia kayak gitu. Padahal Kartini sendiri itu tidak menyatakan dirinya sebagai seorang feminis gitu. Kalau dibaca dari surat-suratnya, sekalipun dia juga ternyata video mati. Kamera aku enggak. Sorry. Nah, dari mana? Dengan pergerakan yang dilakukan, nah itu kan terus dijudge sebagai seorang feminis gitu kan. Dan Kartini sendiri itu sebenarnya itu tidak menyatakan dirinya sebagai feminis, juga tidak. Maaf. Nah, juga di Indonesia sendiri Kartini juga dilabeli sebagai tokoh pelopor emansipasi gitu. Lalu apakah benar gitu jika pergerakan dari Kartini itu adalah sebuah bentuk dari gerakan feminisme gitu? Dan kenapa sih orang-orang dari golongan feminis itu menyatakan bahwa Kartini itu sebagai tokoh feminisnya mereka kayak gitu? Sebenarnya ini juga udah dibahas di tulisannya Mbak Mas kayak gitu. Dan kalau kalian baca di PDF-nya ya, dan juga
emang kalau orang yang melakukan emansipasi itu udah pasti feminis ya kayak gitu. Terus bagaimana sih kalau kaitannya dengan pandangan Islam gitu terkait dengan feminisme dan emansipasi itu sendiri kayak gitu. Mungkin nanti pembahasan selanjutnya dan pertanyaan-pertanyaan ini nanti mungkin bakalan kita ketemukan di diskusi kita pada sore hari ini dengan Mbak Emas Rahayu kayak gitu. Saya bacakan dulu sekilas tentang Mbak Emas Rahayu ya. Ini saya tidak membacakan banyak tentang Mbak Emas Rahayu, tapi ini saya kasih tahu sedikit aja tentang beliau. Mbak Emas Rahayu ini adalah Ketua Bidang Perempuan kami Jember. Ketua Bidang Perempuan kami Pusat, kayak gitu ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Beliau di pengurus pusat menjabat sebagai ketua pada tahun 2000 ya periode ini 2021. Terus beliau juga alumnus PKU Gontor ke-14 dan alumnus SPI Sekolah Pemikiran Islam. Selanjutnya beliau juga sebagai peneliti di CGS Center of Gender Studies di klaster sosial politik. Nah, kira-kira begitu ya saya kasih tahu kilasan tentang Mbak Mas Rahayu. Gitu. Selanjutnya kepada Mbak Mas Rahayu dipersilahkan untuk memantik diskusi kita pada sore hari. Oke, terima kasih Uhti Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita diskusi sedikit santai aja ya, walaupun saya sebenarnya jam 5 udah ditunggu, tapi nggak apa-apa. Kita maksimalkan, dan saya izin tidak bisa pakai kamera, karena pertama, kebetulan saya lagi pakai laptop yang nggak ada kameranya. Yang kedua, tadi udah coba pakai HP, ternyata HP saya juga trouble, nggak bisa kamera depan. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kehusuan kita untuk silaturahim virtual di sore hari ini. Nah, teman-teman, tadi juga sudah disinggung banyak ya oleh Desi mengenai bagaimana Kartini itu ditokohkan, khususnya sekarang bulan April yang biasanya memang selalu jagat sosial media itu panen dengan poster-poster Raden Ajeng Kartini ya. Beliau ditokohkan sebagai pahlawan emansipasi wanita, kemudian juga beliau ditokohkan sebagai bahkan sama orang-orang feminis itu diklaim ya sebagai tokoh feminis. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh, mari kita sama-sama simak ayat Quran lain selain tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Desi. Ada juga misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam ayat tersebut itu diberitakan oleh Allah bahwa seruannya itu kan diperintahkan kepada seluruh manusia ya. Seluruh manusia agar seluruh manusia itu bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kita dari diri yang satu yaitu Adam dan telah menjadikan dari Adam itu yaitu Hawa. Artinya di sini ada relasi yang sangat saling tergantung ya antara laki-laki dan perempuan dan memang satu sama lain tidak bisa saling menegasikan. Nah, kemudian juga misalnya dalam di ayat berikutnya masih di dalam Quran surat An-Nisa itu kan ada syariat tentang waris. Kalau tidak salah ayat 7 atau ayat 11 begitu. Syariat tentang waris itu kan memang di situ lizzakari mislu hadzil unsayain begitu ya redaksinya itu. Jadi untuk laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Nah, sekilas ayat ini memang terkesan diskriminasi, khususnya dianggap oleh kaum perempuan ya. Oleh karena itu, ayat ini juga yang selalu menjadi senjata kaum feminis dalam memberitakan kepada publik bahwa perempuan itu telah mengalami diskriminasi loh. Buktinya di dalam Islam pun ayat waris itu hanya berpihak kepada laki-laki. Itu pertama. Kemudian yang kedua, misalnya di ayat poligami juga kan, kenapa ada redaksi masna wasula sawarubang begitu kan, untuk laki-laki boleh menikahi lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Nah
Ini juga selalu dijadikan alasan juga ya oleh kalangan feminis dan para pejuang emansipasi bahwa dalam hal ini perempuan telah disubordinasikan atau dijadikan kelas nomor 2, kemudian juga telah dieksploitasi, yang berarti diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki sehingga mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, jadi berangkat dari berbagai latar belakang itulah kemudian ada sekelompok dari kaum perempuan itu yang memperjuangkan dirinya dalam mendapatkan hak-haknya tersebut. Sebentar ya, saya izin ini dulu. Oke, maaf ya, sebentar tadi ada tamu. Nah, jadi ayat-ayat tersebut kemudian selalu dijadikan justifikasi teologis begitu, yang menyebabkan sekelompok wanita itu merasa berkepentingan untuk terus menyuarakan hak-hak mereka karena mereka merasa tidak ingin dieksploitasi, mereka tidak ingin disubordinasi, dan mereka tidak ingin didiskriminasi. Nah, tapi sebetulnya ya, sebelum kita pisahkan dulu dari ayat tadi misalnya, jadi hal yang melatar belakangi adanya emansipasi dan juga paham feminisme ini itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat yang terjadi di Barat. Jadi pada saat itu, mungkin kalau teman-teman pernah ikut kajian sama saya sebelumnya, melihat slide ini udah tidak asing ya. Tapi saya nggak akan bosan untuk menghadirkan ini karena memang ini adalah salah satu akar historis yang tidak bisa dihindari. Agar kita juga bisa melihat konstruk sosial yang terbangun di kita itu ternyata tercampur ya, tidak, walaupun kita menganutnya Islam, tetapi kita masih tercampur dengan ideologi-ideologi ataupun konstruk sosial yang pernah terjadi di Eropa ataupun di Barat. Jadi dulu di Eropa itu pada awal abad 19 itu ada gerakan ataupun sekelompok perempuan yang bergerak menamakan dirinya suffragette, anggota suffragette. Mereka berkumpul di bawah naungan Women Social and Political Union atau WSPU. Nah, kenapa mereka akhirnya sampai mengadakan aksi demonstrasi seperti ini? Mereka turun ke jalan, terus juga menyuarakan aspirasi mereka yang selalu kampanyenya itu berkisar pada istilah-istilah ataupun bahasa-bahasa votes for women, kemudian give us the vote now gitu kan. Jadi seolah-olah suara perempuan itu memang dibungkam dan mereka secara publik, secara politik memang didiskriminasi. Nah, jadi mereka tidak mendapatkan kebebasan ataupun keleluasaan sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Nah, ternyata gejala ini oleh mereka itu kan direspon dengan gerakan pembebasan untuk kaum wanita. Jadi gini, gerakan pembebasan untuk kaum wanita ini kan pada akhirnya kita kenal dengan feminisme. Tapi sebelum feminisme itu lahir, sebetulnya ada seorang filsuf di Jerman itu yang membuat teorisasi tentang emansipasi. Jadi pada awalnya emansipasi itu bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk setiap, karena waktu itu kan latar belakangnya itu Perang Dunia II ya, untuk melabeli ataupun menamakan setiap suara yang dikeluarkan dalam rangka membela hak-hak minoritas ataupun hak-hak orang tertindas. Nah, itu adalah emansipasi. Tetapi karena belakangan yang dianggap mendapat banyak perlakuan diskriminatif itu adalah kaum perempuan, maka yang lebih populer itu adalah emansipasi wanita. Nah, jika ditarik ke Indonesia, ini pasti selalu diidentikan dengan tokoh Kartini. Nah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian, ini karena kita juga pembahasannya tentang feminisme ya, jadi di sini saya juga mengelompokkan ada 3 gelombang besar feminisme yang tidak bisa dipisahkan dari emansipasi ya. Yang pertama, gelombang besar yang pertama itu ketika feminisme berfokus pada kesenjangan politik atau hak pilih perempuan. Maka dalam hal ini isu emansipasi adalah isu yang paling gurih untuk dihidangkan gitu, untuk dihadirkan. Nah, kesenjangan politik yang dimaksud itu semisal apa? Misalnya, ketika dalam suatu masyarakat perempuan itu dianggap tabu untuk menjadi pimpinan publik atau untuk menjadi kepala daerah gitu ya, atau
misalnya untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Kemudian juga perempuan itu juga dianggap bukan sebagai subjek hukum, tetapi mereka adalah objek hukum. Artinya dulu dalam gelombang pertama ini dan juga menjadi alasan kenapa emansipasi itu harus mereka lestarikan karena mereka itu tidak pernah mendapatkan hak untuk membela kepentingannya sendiri gitu. Jadi oleh kaum laki-laki dalam hal itu kan dulu kaum laki-lakinya itu merupakan representasi dari gereja ya. Perempuan itu hanya dijadikan sebagai objek hukum saja, bukan subjek. Maka dengan semangat emansipasi ini, dengan spirit emansipasi ini, akhirnya mereka merasa perlu untuk berjuang. Nah, kemudian gelombang kedua itu yaitu adanya women liberation, mengusung agenda kebebasan, dan kemudian yang ketiga ada postfeminism yang dipengaruhi oleh filsafat postmodern dan postkolonial. Nah, kemudian selain dari 3 gelombang besar ini, ada movement yang juga perlu kita garis bawahi ya dari feminisme. Yang pertama suffrage tadi, ini adalah gerakan yang dianggap sukses ya dalam mempromot gerakan perempuan. Nah, gerakan perempuan itu tadi jadi emansipasi itu jauh dari sebelumnya tadi. Emansipasi itu semacam ruh yang kemudian menyuntik ataupun menjadi spirit perjuangan mereka gitu. Nah, terus juga equal pay dan juga patriarki. Ini adalah kalau kita mah yel-yelnya gitu ya. Yel-yel ataupun paradigma dari gerakan yang terjadi setiap babak gitu, setiap babak dari feminisme. Nah, apa kemudian pengaruh yang dihasilkan? Pengaruhnya jelas sangat banyak. Yang mana pengaruh dari adanya feminisme ini kan berdampak pada sejumlah kebijakan yang ada di Indonesia ya. Itu misalnya akarnya itu dari CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nah, dan CEDAW ini hampir di seluruh dunia itu sudah diratifikasi, sudah diberlakukan, sudah dibakukan, dan itu juga mengilhami undang-undang kesetaraan gender yang pernah ada di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat dulu ya, kita tinjau secara definitif apa itu sebetulnya emansipasi. Menurut di sini saya mengutip dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman buka website Kemen PPA, itu ada artikel yang berjudul emansipasi dan kesetaraan gender. Nah, di situ mereka memberikan perbedaan yang sebetulnya tidak cukup mendasar, tetapi pada intinya begini. Pada intinya mereka itu ingin memisahkan tentang gerakan emansipatif dengan kesetaraan gender, begitu ya. Padahal sebetulnya itu berasal dari paradigma dan filosofi yang sama, gitu. Nah, dalam pengertian dari Kemen PPA tersebut, emansipasi itu diartikan sebagai pemberian hak yang patut kepada seseorang atau sekumpulan orang, di mana hak tersebut itu sebelumnya dirampas atau diabaikan, gitu ya. Dan ini memang yang terjadi di Barat gitu saat itu. Konteksnya di Indonesia itu pernah terjadi ketika masa kolonial ya. Ketika masa kolonial itu kan perempuan itu cukup terdiskriminasi. Padahal itu kan sebetulnya yang membuat kondisinya begitu, itu karena memang kedatangan kolonial yang mana imbasnya itu menyuburkan budaya feodal. Budaya feodal itulah yang kemudian membuat para perempuan pribumi atau perempuan Indonesia itu terdiskriminasi, mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Nah, itulah makanya mereka berjuang gitu. Misalnya untuk mendapatkan pendidikan, untuk hak untuk pintar, hak untuk bahkan untuk memilih jalan hidupnya sendiri gitu. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa Kartini hingga saat ini menjadi pahlawan emansipasi karena beliau yang dianggap berani dan terus-terusan ditokohkan sih lebih tepatnya oleh Belanda, terus-terusan ditokohkan telah membawa kebebasan untuk kaum perempuan. Nah, jadi refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini itu adalah bertujuan untuk membawa perubahan besar pada perempuan Indonesia. Ini masih menurut Kemen PPA ya.
yaitu perjuangan untuk menuntut hak pendidikan bagi perempuan. Karena kita ketahui bahwa di zaman dahulu, pendidikan bagi perempuan ataupun kaum pribumi itu hal yang sangat tabu dan susah untuk dicapai. Nah, makanya itu perlu untuk diperjuangkan. Coba sekarang kita relasikan misalnya dengan kehadiran Islam. Saat itu sebetulnya umat Islam itu telah eksis ya di Indonesia. Dan pada saat Kartini pun Kartini itu kan dikisahkan misalnya di dalam buku Api Sejarah, kemudian juga di dalam beberapa literatur yang membahas tentang Kartini itu, Kartini memang terinspirasi dari beberapa ayat kitab suci gitu. Bahkan kalau kita lihat film versi aslinya ya yang pernah dirilis tahun 82, itu tuh beliau terlihat sangat mendesak sekali mendatangi seorang kiai, ada yang mengatakan itu Kiai Soleh Darat, untuk bisa menerjemahkan Al-Quran. Dan dia menganggap bahwa ini adalah kitab yang luar biasa. Kalau setiap orang mempelajari kitab ini, maka dia akan menemukan kejayaannya gitu. Jadi bisa jadi apa yang diperjuangkan oleh Kartini pun sebetulnya spiritnya spirit religiusitas atau spirit Al-Quran. Bukan bisa jadi sih, tapi ini memang sudah diteliti oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dan teman-teman bisa baca itu di Api Sejarah. Nah, tapi kemudian karena umat Islam itu tidak ada usaha, bisa dibilang tidak ada usaha untuk apa ya, menokohkan Kartini dan tidak ada orientasi juga ke sana. Jadi akhirnya sejarah itu diberebut oleh Barat ya, oleh Eropa pada saat itu, dan ditokohkanlah Kartini sebagai pahlawan emansipasi begitu. Karena kan mereka memang nggak kenal agama. Nah, kemudian masih kata Kemen PPA juga, di sini di poin ketiga ini, sesungguhnya emansipasi yang sebenarnya adalah bentuk pemberian hak kepada wanita untuk mengembangkan diri dan kemahiran profesional agar bisa bergandeng bahu dengan lelaki dalam membangun negara. Tidak ada maksud negatif yang tersembunyi di sebalik gerakan emansipasi. Kalaupun ada, itu kembali ke niat orang ataupun kumpulan yang memperjuangkannya dan apa latar belakang yang memotivasinya. Oke lah, ini dianggap sebagai garis tengah ya. Daripada misalnya kita terlalu nyinyir ataupun menganggap itu benar-benar kotor gitu ya, setiap ideologi barat itu memang sebetulnya tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh Kartini juga. Tetapi hal yang salah itu adalah manakala kita terlalu bergantung dan berkebutuhan besar terhadap ideologi-ideologi yang dihasilkan dari Barat, baik itu semangat emansipasi ataupun semangat feminisme, sampai itu mengalahkan semangat keislaman kita. Jadi sebetulnya letak kesalahan di Islamnya itu hanya ada dalam pengingkaran terhadap ayat aja gitu ya. Karena di dalam ayat di Al-Quran itu kan ada bahasa udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan cara menyeluruh. Nah, dengan cara menyeluruh di sini itu juga bermakna bahwa kita harus merasa cukup dengan Islam dan menganggap bahwa Islam itu memang mampu mengcover semuanya gitu ya, tanpa kita membutuhkan ideologi-ideologi tambahan. Jika kita masih menganggap emansipasi dan feminisme ini membawa kontribusi besar bahkan signifikan bagi Islam, itu adalah kekeliruan gitu. Kekeliruannya ada diri kita sendiri karena kita sendiri belum mampu mendudukan Islam sebagai ideologi yang final, yang berkecukupan dan tidak membutuhkan yang lain-lain gitu. Nah, kita sendiri yang belum syumul dalam mempelajari Islam. Nah, kemudian ini tadi ya, kenapa akhirnya kaum feminis ini sangat bangga dengan sosok Kartini. Bahkan kalau misalnya dari kalangan umat Islam ataupun kalangan muslimah itu menegasikan, maksudnya itu kan kita itu udah kehilangan, bukan kehilangan sih, tapi apa ya, di akhir-akhir ini kita berusaha ya, pihak muslimah dan aktivis Islam itu berusaha untuk tidak membawa-bawa nama agama. Karena mereka kan sangat antipati dan pasti menertawakan gitu kan kalau misalkan kita bawa-bawa agama. Sebab ideologi postmodern ini adalah ideologi yang tidak percaya agama. Nah, mereka itu para pengusung feminisme pasti kalau misalnya kita bilang gini kan kampanye kita itu feminisme adalah produk barat atau feminisme adalah produk impor dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kan kayak gitu ya. Termasuk saya sendiri itu rajin apa namanya memposting ataupun mengedukasi kepada publik itu dengan bahasa-bahasa demikian. Jadi agar keindonesiaannya itu dihidupkan lagi. Tapi akhirnya mereka punya
apa namanya, kampanye tandingan lagi gitu ya. Mereka bilang, yang bilang feminisme nggak cocok sama budaya Indonesia dapat salam dari Cut Nyak Dhien dan Kartini gitu. Nah, seolah-olah Kartini Kartini dan Cut Nyak Dhien ini adalah seorang penganut feminisme sejati gitu ya, yang sangat bangga dengan kefeminisannya gitu. Padahal mereka hanya klaim sepihak aja sebetulnya gitu. Nah, jadi, kebetulan alhamdulillah ya saya menemukan bukti-bukti ilmiahnya, itu pernah ditemukan dalam buku yang udah sangat langka, di situ ada Satu Abad Kartini. Buku Satu Abad Kartini ini disusun oleh, saksi hidup yang pernah, sejaman ya, hidup sejaman dengan Kartini, dan banyak mendokumentasikan surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, di dalam buku tersebut itu, diceritakan tentang pertemuan Kartini dengan Nyai Ahmad Dahlan pada halaman 47 gitu misalnya. Jadi ternyata Kartini itu nggak semata-mata pengaruh yang didapatkannya itu dari apa, dari Estella Zihandelar saja. Estella Zihandelar itu sahabat penanya yang dari Eropa ya, atau dari Nyonya Oving Sur aja gitu ya, dari sahabat-sahabat penanya di Eropa tidak, tetapi Kartini juga mendapatkan pengaruh dari Nyai Ahmad Dahlan, di mana saat itu Nyai Ahmad Dahlan kontribusinya bagi kemerdekaan Indonesia juga sangat besar. Dan kita lihat bagaimana Nyai Ahmad Dahlan ataupun Nyai Walidah saat itu mau menggagas gerakan besar yang bernama Aisyah ya. Gerakan perempuan di Indonesia yang dilandasi oleh spirit religiusitas dan sangat jelas itu mengusung visi dan prinsip keislaman. Nah, itu misalkan di buku tersebut. Kemudian ada lagi di buku Api Sejarah halaman 165 ya, di jilid 1. Itu ketika Kartini itu diajak oleh para zending untuk mengikuti ajakan mereka. Di situ kita bisa melihat bagaimana Kartini menolak dengan tegas bahwa ideologi yang didagangkan oleh para zending itu tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, katanya gitu. Itu yang disebut itu yang dijadikan alasan oleh Kartini. Dan juga di buku ketiga ada misalnya dalam buku yang berjudul Perempuan Pejuang halaman 93, di mana buku tersebut memuat tentang beberapa tokoh kaum perempuan gitu ya, kaum perempuan yang aktif dan kontributif untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jelas mereka dikategorikan sebagai pahlawan emansipasi, tetapi ternyata bukan itu yang menjadi landasan para tokoh pra kemerdekaan ini, tokoh wanita pra kemerdekaan ini dalam melancarkan aksi-aksinya. Tetapi semata-mata mereka itu adalah sekelompok muslimah yang tergerak karena panggilan spiritual mereka, kemudian juga pemahaman mereka tentang Islam bahwa setiap kezoliman itu bagaimanapun caranya harus dinyahkan dari muka bumi gitu ya. Siapapun itu pejuangnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena di dalam Islam, namanya laki-laki dan perempuan itu ya sama di mata Allah. Yang membedakan itu adalah takwanya. Nah, takwa itulah yang menjadi garis demarkasi ataupun garis pembeda ya, garis pembatas yang menentukan bahwa kalau kita menuruti ataupun membela kemanusiaan karena Allah ataupun lillahi ta'ala, dan kita mengenyahkan kezoliman dari muka bumi lillahi ta'ala, berarti kita sedang termasuk dalam kategori takwa itu, begitu ya. Jadi kalau di dalam pandangan Islam, tetap setiap perbuatan baik yang itu dilakukan oleh sesuatu kaum untuk kaumnya, itu adalah satu hal yang memang dianjurkan oleh Islam gitu ya, dengan ataupun tanpa spirit emansipasi ataupun feminisme. Nah, di sini juga ini adalah kutipan yang saya kutip dari surat yang ditulis oleh Kartini. Di sini dikatakan bahwa ini sebenarnya sekaligus menyangkal bahwa Kartini itu adalah seorang feminis ya. Dan pemahaman yang didapat oleh Kartini dalam redaksi ini adalah pemahaman yang beliau dapat dari ibu kandungnya. Ibu kandungnya itu kan, Kartini itu kan dari ayahnya Kartini itu kan banyak istrinya ya. Dan yang menjadi ibu kandung Kartini itu dulu diceritakan itu dijadikan istri tua yang mana memang tidak terlalu menonjol dan banyak memberikan pendidikan-pendidikan ataupun wawasan-wawasan keibuan bagi Kartini. Nah, ibu kandungnya itu yang masih punya keagamaan yang kokoh, karena diceritakan dalam bukunya itu Kartini itu ibu kandungnya Kartini itu masih rajin membaca Al-Qur'an gitu. Bahkan di setiap kesempatan, di setiap malam itu kadang Kartini itu menghampiri beliau untuk sekedar mendengarkan bacaan Quran dari sang ibu.
Nah, dalam suratnya itu, Kartini bilang, siapakah yang akan menyangka bahwa wanita memegang peranan penting dalam hal pendidikan moral pada masyarakat. Dialah orang yang sangat tepat pada tempatnya. Ia dapat menyumbang banyak, boleh dikatakan terbanyak, untuk meninggikan taraf moral masyarakat. Alam sendirilah yang memberi tugas itu padanya. Sebagai seorang ibu, wanita merupakan pengajar dan pendidik pertama. Sebetulnya argumentasi semacam ini disampaikan oleh Kartini kepada sahabat penanya, yang memang saat itu kan sahabat penanya itu tidak lain adalah istri dari salah satu gubernur ya. Jadi Kartini sebetulnya sedang berusaha untuk menyuarakan isi hatinya bahwa perempuan itu urgent loh, dan oleh sebab itu perempuan harus diizinkan sekolah gitu. Nah, surat ini disampaikan sebelum Kartini mendirikan sekolahnya gitu. Tapi kan mereka tidak pernah tahu kalau pandangan Kartini yang semacam ini dibentuk oleh pemahaman keagamaannya Kartini gitu. Dan memang pihak penjajah Belanda ataupun pihak dari Barat itu akan selalu menutupi ataupun menegasikan tentang hal ini gitu. Tentang dari mana semangat Kartini itu ada, dari mana kekuatan spiritual Kartini itu gitu. Maka mereka namainlah emansipasi gitu ya. Padahal Kartini adalah seseorang muslimah juga gitu. Walaupun perkara pakai jilbab atau enggaknya itu diperdebatkan juga sih ya gitu. Nah, kemudian kemudian jadi kita bisa mengklasifikasikan ya bahwa titik tolak dari kehadiran feminisme ini bukan semata-mata harus disandarkan kepada sosok Kartini saja gitu ya, tetapi ada latar belakang sosial yang melandasi kenapa akhirnya feminisme ini berkembang di Indonesia gitu. Pertama adanya kolonialisme. Kolonialisme ini jelas ya karena kolonial lah, faktor kolonial lah yang menjadikan perempuan-perempuan pribumi itu diperlakukan sebagai budak, sebagai subordinat, dan juga sebagai makhluk yang tidak begitu penting gitu ya, kecuali untuk menyalurkan hasrat mereka saja gitu. Apalagi dengan misalkan budaya pingitan gitu ya, yang itu juga turut dilestarikan oleh para penjajah. Nah, sehingga dari situ lahirlah kemudian perjuangan-perjuangan, meletus perjuangan dari berbagai daerah dan juga melahirkan berbagai gerakan, tidak terkecuali gerakan perempuan. Dan titik lain yang lebih masif juga setelah masifnya wacana akademik dan publikasi ilmiah, yang ini turut menyumbang perluasan paham feminisme di Indonesia. Pada saat itu sebetulnya Islam sudah ada dan sudah menjadi jiwa dan watak bangsa Indonesia, tetapi itu tadi ya, kembali lagi saya mengingatkan bahwa nampaknya anggapan tentang udkhulu fis-silmi kafah itu tidak dipegang oleh kebanyakan dari umat Islam di Indonesia. Sehingga mereka menganggap bahwa Islam itu ya semata-mata agama kepercayaan saja, agama ritual saja gitu ya. Adapun hal-hal yang mengatur tentang kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan, itu diaturnya lain lagi gitu. Padahal kita di Islam itu menganggap semua itu adalah sesuatu yang terintegrasi karena Islam itu adalah sistem hidup begitu. Nah, dan juga yang turut menyuburkan adanya feminisme di Indonesia itu adalah adanya tindakan-tindakan tadi ya. Jadi fenomena ini memang tidak bisa kita pungkiri, memang masih ada di Indonesia, apalagi di zaman perjuangan Kartini gitu ya. Sehingga adanya falsafah emansipasi atau gerakan emansipasi itu ya karena memang ada sebagian hak perempuan yang merasa dirampas begitu. Nah ya, ini adalah wilayah-wilayah di mana keenam domain ini adalah 6 domain di mana banyak sekali perempuan itu terdiskriminasi ya. Jadi emansipasi dengan diskriminasi itu adalah rivalnya gitu kan. Emansipasi itu akan berfungsi, teori emansipasi itu akan berfungsi kalau memang di suatu tempat atau di daerah tersebut atau di kawasan tersebut itu ada praktik-praktik diskriminatif. Nah,
Di Indonesia sendiri, corak feminisme itu kan ada dua ya. Ada mereka yang melabelinya dengan feminisme Islam, dan ada feminisme yang tidak dikait-kaitkan dengan Islam atau masih terinjeksi murni Barat begitu. Walaupun memang mereka sendiri selalu menyangkal feminisme itu bukan tentang Barat dan Timur, atau feminisme itu bukan tentang Islam dan Barat, tetapi feminisme itu adalah murni tentang perjuangan untuk keadilan begitu. Itu adalah kampanye-kampanye mereka. Seolah-olah Islam tidak memiliki konsep keadilan. Ya, kita sebagai orang Islam itu memandang apa-apa yang diperjuangkan oleh kaum feminis itu sebetulnya adalah misi Islam juga, misi integral yang dimiliki oleh Islam. Catat itu ya, teman-teman. Jadi segala hal yang diperjuangkan oleh kaum feminis itu hakikatnya merupakan misi integral dari Islam. Semuanya udah ada dalam Islam. Nah, ketika mereka mengatribusi, menjadikan Islam itu sebagai atribut dari feminisme, itu harus kita kritisi. Karena apa? Memang kita rela mendudukan Islam sebagai subordinat dari feminisme. Tentu tidak gitu ya. Jadi akhirnya feminisme ini jadi feminisme Islam ini hanya untuk melegitimasi kehadiran feminisme di negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Ya. Jadi dua-duanya ini juga tetap adalah pemahaman yang keliru. Dan di dalam Islam tentu saja isme-isme semacam ini adalah isme-isme yang tidak perlu. Bukan semata-mata kita ingin menegasikan perjuangannya ya, walaupun mungkin sebagian teman-teman masih ada yang beranggapan semuanya baik kok dan tujuannya sama, kenapa harus ikut mensikut gitu ya. Dulu juga saya pernah ada pertanyaan seperti itu. Kalau memang tujuannya feminisme dan Islam itu sama tujuannya, kenapa kita harus saling tuding, kenapa kita harus saling bermusuhan? Sebenarnya tidak begitu, tidak sesederhana itu gitu. Karena setiap ideologi itu pasti lahir dari worldview. Dan ketika worldview kita berbeda, artinya kita sudah ingkar ataupun sudah kafir secara epistemologis gitu ya. Jadi kalau kita sudah Islam ya sudah, kita baik secara ontologis, epistemologis dan aksiologisnya pun harus Islam ya. Tidak kemudian tidak tercampur dengan isme-isme lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah jargon-jargon ataupun aksi propaganda yang selalu mereka suarakan. Kalau dulu Kartini itu seorang diri, maka dalam momen Women's March atau yang dilatar belakangi, yang dimotori oleh IWD, itu mereka merasa menjadikan hal itu sebagai momen ya, momentum untuk menganggap bahwa feminisme ini sangat perlu gitu. Bahwa Islam pun ya, lihat kan ini perempuan berjilbab, di Islam pun bahkan masih perlu feminisme karena keadilan masih marak gitu. Nah, perlu teman-teman tahu juga bahwa isu-isu filosofis dalam feminisme itu kan baik feminisme Islam ataupun feminisme yang belum pakai Islam gitu ya. Isu filosofisnya itu pasti akan membahas seputar happiness atau kebahagiaan, kemudian justice atau keadilan, equality atau kesetaraan, dan juga love atau cinta. Nah, kemudian ini saja ya sebatas wawasan gitu. Jadi gerakan feminisme di Indonesia itu rajin sekali, ataupun di mana-mana sih sebetulnya, bukan hanya di Indonesia, karena di sini juga ada buku yang ditulis oleh Nawal El-Sadawi ya. Beliau itu bulan lalu baru aja wafat. Jadi beliau itu adalah seorang tokoh feminis juga yang membukukan tentang berbagai pengalamannya ketika menangani korban-korban kekerasan seksual. Kebetulan si Nawal ini kan seorang dokter ya, dan dia banyak menangani kasus-kasus aborsi, kasus-kasus perempuan hamil dan melahirkan yang ditinggal oleh laki-lakinya. Jadi dalam kacamata sosial, memang semua orang itu akan menganggap, kalau andai mereka tidak punya agama ya, dan andai mereka tidak kenal Islam, itu dalam kacamata sosial itu pasti akan menganggap feminisme itu adalah sebuah solusi. Dan emansipasi adalah sebuah spirit yang harus dijunjung tinggi begitu. Padahal itu hanyalah anggapan-anggapan yang keluar dari mulut-mulut orang yang tidak mengenal Islam begitu ya. Itu harus kita garis bawahi dan harus kita perhatikan. Nah, jadi berbagai dokumentasi tentang pengamalan ketertindasan itu mereka dokumentasikan, mereka tulis dalam sebuah buku, dalam berbagai sosmed, yang itu untuk memperkuat agar perempuan itu dibela haknya, dan agar perempuan itu diposisikan sebagai subjek. Nah, usaha itu kemudian menghasilkan yang namanya hukum berperspektif
berperspektif perempuan atau hukum berperspektif feminis atau feminis legal teori. Yang mana ini akhirnya dilegitimasi dengan adanya Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Wow. Nah, gimana ya? Jadi akhirnya di sini ada dilematis juga sih di dalam tubuh umat Islam yang andaikan umat Islamnya itu tidak belajar pemikiran. Kenapa? Karena di sini ada yang menggalang kekuatan ulama perempuan. Sebenarnya terminologi ulama perempuan ini juga wajib dikritisi ya, karena kok ada ulama perempuan gitu. Jadi ada yang dengan sengaja menggalang kekuatan suara perempuan muslimah ataupun ulama perempuan untuk mendorong disahkannya undang-undang tertentu. Ya, tidak salah lagi, undang-undang yang dimaksud itu adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Bagi mereka yang pro terhadap RUU PKS, kehadiran KUPI ini adalah melahirkan fatwa-fatwa yang menguatkan agar RUU PKS itu digolkan. Ya, karena sebenarnya paradigmanya sendiri kan mereka tuh udah bermasalah ya, tetapi mereka paksakan agar mereka tuh mendapat pengakuan begitu. Jadi mereka akhirnya yang mengidentifikasi diri dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada tahun 2017 ini akhirnya semacam menjadi legitimasi untuk umat Islam yang lain gitu, bahwa ulama aja ini kok sama feminis, mendukung feminis gitu. Padahal itu mah kalangan tertentu saja begitu ya. Kalau Islam yang sebenarnya, Islam yang berangkat dari, maksudnya yang murni, yang penafsiran kitabnya juga belum pakai metode macam-macam gitu ya, itu ya jelas tidak berkebutuhan terhadap ideologi-ideologi tersebut. Nah, maksud Islam yang ada di sini itu adalah mereka yang sudah berhasil memakai metode hermeneutik dalam menafsirkan ayat suci. Gitu. Repot kan gitu. Maksudnya berlapis-lapis banget itu. Terus apa ya? Ini adalah fakta-fakta kekerasan domestik ya yang memang selalu menjadi bahan perjuangan mereka saat ini dan menjadi alasan kenapa emansipasi dan feminisme di Indonesia itu harus dipelihara. Padahal kalau kita lihat dari kacamata Islam, ya ini murni, ini adalah kezoliman. Ya udah, kezoliman aja namanya gitu. Solusinya apa? Bukan feminisme, bukan spirit emansipasi, tetapi solusinya ya adalah kita pelajari Islam dengan kafah dan tegakkan hukum-hukum Islam begitu ya, kalau kita sebagai Islam. Nah, maka ya, ini terakhir ya, kalau jika boleh saya mengklasifikasikan, ini pernah saya dapatkan dari Bu Dinar, tipe-tipe feminis di Indonesia itu sebenarnya nggak banyak ya. Yang pertama itu ada feminis radikal. Feminis radikal itu jelas mereka yang memusuhi institusi keluarga yang hari ini ada di balik RUU PKS. Terus juga ada mereka yang mengidentifikasi diri sebagai feminis muslim atau muslim feminis. Dan yang ketiga itu blind followers. Blind followers itu artinya mereka sebenarnya nggak pinter-pinter banget, yang nggak ideologis banget, tetapi mereka sebagai followers buta gitu ya, yang itu fungsinya cuma untuk meramaikan suasana aja atau untuk semakin memperkuat wacana, menambah pendukung begitu. Jadi pemahaman keislaman bagi muslimah ataupun penganut feminisme di Indonesia itu sangat dangkal ya, karena bisa dibuktikan bahwa ternyata mereka masih menganggap feminisme dan spirit emansipasi itu adalah solusi. Nah, setiap orang yang masih memiliki anggapan demikian, itu artinya ya memang mereka belum menemukan Islam yang hebat itu gitu, Islam yang menyeluruh itu belum mereka temukan. Wallahu a'lam bishawab, semoga ini bisa menjadi pengantar diskusi yang hangat untuk teman-teman, dan saya kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi. Terima kasih. Desi, suaranya belum keluar, Des. Ya. Oke, terima kasih Mbak Emas yang udah ngasih pemaparan yang begitu sangat padat. Nah, jadi yang aku tangkap itu juga aku kemarin sempat baca-baca dikit lah kaitannya dengan tulisannya dari teman-teman feminis. Sebenarnya sepakat sama Mbak Emas yang mengatakan bahwa yaitu karena teman-teman
kalau misal ada yang namanya feminis Islam tuh ya karena apa ya, dari teman-teman yang menyatakan dirinya feminis itu belum memahami secara syumul ya, Mbak, ya. Islam itu Mhm. seperti apa kayak gitu. Jadi mereka kayak apa ya, kayak mencari-cari apa ya, mencari-cari jalan gitu, Solusi gitu ya? mencari-cari Heeh, solusi buat, jalan. mengatasi masalah yang mereka hadapi kayak gitu di daerahnya mereka kayak gitu. Mhm. Makanya ya itu mengambil jalan mencari-cari ideologi yang tepat untuk mereka gunakan atau mencari-cari landasan pergerakan gimana kemudian mereka dapat, mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka untuk kemudian bergerak kayak gitu, Kak. Jadi, untuk teman-teman Iya, betul. sebelum mempelajari maksudnya kayak kita itu emang boleh mempelajari ideologi-ideologi barat gitu, tapi tidak untuk dijadikan landasan kehidupan kita kayak gitu. Jadi ya Iya. landasan hidup kita tetap Islam kayak gitu. Mempelajari ideologi barat tuh ya gunanya untuk gimana ya, ngasih apa ya, Mbak, ya, kalau kita mempelajari ideologi barat itu cuman buat wawasan aja, oh ya pemikiran mereka seperti itu dan kita dakwahnya harus seperti ini kayak gitu. Iya, Kurang betul betul betul. Nah, kalau ini, dari teman-teman sendiri nih mungkin ada yang ingin dibahas itu atau ditanyakan ke Mbak Mas Rahayu? Kalau nggak ada aku yang tanya. Boleh dong, boleh. Saya Iya. nyapa dong, di sini ada Lala, ada Putri, ada Rodotul Janah, ada Zilfah, Salsania Zilfah. Halo, Assalamualaikum. Ya, orangnya pada kemana nggak tahu. Oke, atau Ya, mungkin kendala apa kali ya? Oke, yang gimana Des? jadi ini sebenarnya mau tanya, aduh, ngeblank deh rasanya. Kan kalau bicara tentang feminisme itu sendiri ya Mbak, Hmm. dari teman-teman feminis itu begitu sangat-sangat semangat gitu buat mengkaji. Misal kalau ya aku sempat telusuri yang jurnal perempuan itu, Iya benar-benar. mereka tuh semangat banget itu loh, Ya, keilmuannya buat diskusi dan lain sebagainya itu mereka semangat daripada kita gitu. Kita sendiri kenapa kurang tertarik gitu dalam mempelajari apa ya, ideologi kita sendiri gitu, kok bisa. Dan kenapa kita kalau aku lihat ya Mbak ya, kayak terlambat gitu buat merespon, eee, apa ya, kebutuhan dari masyarakat atau keresahan-keresahan yang dihadapi sama masyarakat itu sendiri, Mbak. iya. Desi, kalau boleh saya berpendapat. Jadi umat Islam itu pertanyaan bagus ya. Jadi umat Islam itu sedang ada di fase kelemahan berpikir. Jadi ini adalah salah satu dampak dari Ghazul Fikri, di mana umat itu sengaja dibuat lalai, dibuat malas, lemah berpikir sehingga tidak responsif. Pertama, yang kedua, umat Islam sendiri tidak punya wacana ya, khususnya kaum perempuan. Jadi kesannya itu responsif maksudnya hanya latah gitu, latahan ya. Ya, iya iya, Dan paham. oh gitu. Nggak tahu itu semangat berilmunya gimana. Padahal kan semangat berilmu itu mutlak harus dibangun, mau nggak mau. Karena itu adalah mandat dari Allah Subhanahu wa taala langsung gitu. Saya punya rekomendasi yang bisa dijalankan. Ini juga sudah saya sampaikan di Rakornas kemarin waktu di Ya, Bandung. Kalau bisa nih setiap Kamda, setiap PWPD itu coba baca ataupun memiliki koleksi buku. Judulnya itu kebebasan wanita dalam Islam, sorry. Itu ada 6 jilid, pengarangnya Abu Syukoh kalau nggak salah, diterbitkan oleh GIP, nanti teman-teman bisa cari. Nah, kalau bisa itu urunan atau gimana, yang penting itu ada di perpustakaan masing-masing. Karena itu subhanallah keren banget itu buku itu, benar-benar argumentatif dan punya jawaban banyak tentang bagaimana Islam itu memandang kebebasan wanita gitu ada ya. sih, Mbak, ada. Di perpus kita tuh ada, cuman aku Ada, tapi udah dibaca belum? belum Nah, semuanya. coba ya diagendakan Des ya, mungkin itu bedah bukunya apa gimana lah terserah itu. Ya, Nanti ya. masing-masing apa namanya? Oh, baterai menipis. Oke, silakan. Jadi gitu ya, kenapa mereka tidak tertarik karena semangat mempelajari Islamnya itu ini apa tidak besar gitu ya. Dan lebih dulu akhirnya kan gini.
akhirnya aktivis itu lebih dulu ditemui oleh masalah daripada menemukan kehebatan Islamnya gitu. Paham nggak maksudku? Ya, jadi masalah itu kan terus bertubi-tubi dan tantangan zaman itu terus nggak ada jeda gitu menghadapi kita. Tetapi kita masih gagap dan belum bisa mengatasi itu karena kita sendiri masih bergelut dengan konflik internal mungkin gitu. Sehingga Islam yang seharusnya dipahami secara sumul itu kayak nggak ada waktu gitu untuk Islam. Nah, dalam hal ini sebetulnya semua permasalahan umat ya, kan ini jelas adalah permasalahan umat ya kalau misalnya saya masih terbawa-bawa tadi kebetulan sebelum ini habis ngebahas LGBT des. Jadi kayak masih ke bawah-bawah hawanya. Nah, adanya paham feminisme dan juga paham-paham lain ataupun isme-isme lain yang membabi buta gitu ya di negara kita, itu kalau misalnya kita nggak punya landasan Islam dan pemahaman Islam yang kuat, itu adalah problem besar gitu ya. Dan kita harus sadar akan hal itu, kita harus punya kepekaan akan hal itu, dan kita harus berkontribusi menyusun strategi sebaik mungkin. Itu sebagai bukti kepedulian kita pada agama Allah. Bagi kalau di kami ya, setiap AB2 itu kan didoktrin untuk punya semangat iqomatuddin, menegakkan agama. Nah, jadi itu sebenarnya yang Islam inginkan terhadap kita itu, bagaimana kita menjaga Islam dalam diri kita, menjaga Islam dalam masyarakat kita, menegakkan Islam dan menyebarluaskan Islam. Sebenarnya tugas kita itu. Jadi ketika ada virus-virus yang menghalangi persebaran Islam, harus kita kalahkan virusnya gitu ya. Walaupun memang kalau kita berhadapan dengan yang lain yang nggak sekonfrontatif ini juga, tapi karena ini kebetulan forumnya kami Jember, terus juga saya harus sekali memprovokasi gitu ya. Memprovokasi. Jadi Prof. Alatas itu, Des pernah mengklasifikasi ataupun pernah menyusun masalah besar umat Islam itu sebetulnya bertumpu pada hilangnya adab. Hilangnya adab itu, atau yang dimaksud dengan loss of adab, itu adalah ke manusia yang lupa siapa dirinya, manusia yang nggak tahu dirinya tuh harus ngapain, manusia yang tidak kenal penciptanya, itu adalah manusia yang hilang adab. Nah, ternyata hilang adab itu berakar pada kekosongan ilmu atau kebingungan ilmu pengetahuan. Udah mereka malas menuntut ilmu, terus adanya ilmu juga ilmu yang kacau atau ilmu yang bersumber dari non-Islam. Nah, ini tadi, ketika misalnya secara teoritis kita mengkaji emansipasi, feminisme, dan menjadikan itu sebagai landasan filosofis gerakan kita, maka kita itu sedang mengalami apa yang dimaksud dengan Prof. Alatas itu sebagai confusion of knowledge. Kenapa confuse? Ya karena epistemologi Barat dan Islam itu sampai kapanpun nggak akan ketemu. Jadi sejak dari tataran epistemologisnya aja kita udah salah. Kalau Barat itu jelas-jelas tidak akan pernah mengakui Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu. Sementara kalau di Islam itu kan mutlak. Quran dan hadis itu adalah kabar sodik yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan harus diimani. Ya kan? Jadi imani itu bukan hanya diakui saja, tetapi kan yang dimaksud iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Gitu ya. Jadi kedudukan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ilmu dalam epistemologi Islam itu sudah memberikan distingsi tersendiri, sudah memberikan perbedaan tersendiri dengan ideologi-ideologi apapun yang ada dari Barat, termasuk feminisme, begitu. Ya. Nah, maka akibat dari kekacauan ilmu tadi yang kemudian juga melahirkan manusia-manusia yang tidak beradab, itu akhirnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang false, yang palsu, false leader gitu. Jadi makanya kita lihat sekarang ya kalau boleh jujur kan maksudnya itu kepemimpinan, kenapa tidak ada kepemimpinan yang memuaskan, kenapa tidak ada kepemimpinan yang gemilang sebagaimana dulu generasi sahabat mencontohkan begitu ya, karena memang masih jauh panggang dari api. Karena hari ini apalagi dalam masyarakat postmodern itu tidak menganggap agama sebagai satu hal yang harus dianut lagi gitu. Agama itu ya bagian dari ranah private yang orang-orang itu tidak berhak untuk mengusik gitu. Padahal enggak gitu. Kalau di Islam kita diajarkan misi untuk menyebarkan Islam karena kita yakin Islam itu rahmatan lil alamin,
Dan Islam itu adalah agama pembebasan sebetulnya, begitu ya. Wallahu a'lam, Desi. Ya. Mungkin yang lain atau mau menyanggah memberikan saran. Mbak Nadia baru masuk. Ya, halo Mbak Nadia. Tri. Dik Raudah mungkin. Raudah tuh jangan. Ini adalah kumpulan orang-orang yang tawadhu mungkin ya. Waduh. Insya Ya Allah. mungkin Mbak. Mbak Lala. Tawadhu dan menjaga diri ya, yang menghindari ini di forum. Gitu. Iya. Kalau nggak ada yang nanya, tak tutup ini. Ya, boleh Des, nanti kalau ada apa-apa. Kemarin tuh Desi bukan sih yang cerita tentang persoalan di Jember itu? Oh iya, itu juga ini sih Mbak. Sebenarnya kalau di Jember itu kan banyak pernikahan anak ya. Nah, itu. Nah, itu tuh dia ya ini masyarakatnya ya emang kurang, tapi tetap gimana tuh tetap kesalahnya sistem pemerintah sih Mbak. Yaitu Kenapa? anak-anaknya pada nikah, banyak yang pernikahan anak dipengaruhi karena yaitu sosial budaya mereka yang udah, kalau di orang-orang Madura kan di sini banyak orang Madura ya, Oh, banyak pernikahan dini. Jadi kalau udah umur sekitar SMP tuh pasti udah mereka tuh udah dinikahkan karena udah, kalau dalam agama kan udah bisa dinikahkan ya, jadi nikah aja. oh, Kan otomatis mereka juga pendidikannya kurang tuh. oh, Nah, itu yang tingkat edukasinya itu yang kurang. Terus juga tingkat perceraiannya tinggi, tinggi. dan anak-anaknya banyak yang nggak keurus. Sebenarnya kalau dalam Ekonomi pandangan kalian, masalah yang ditimbulkan dari pernikahan dini itu apa ya? Atau perkawinan anak lah. pernikahan anak. Ini dijemput semua. Pada kemana sih anak-anak? On cam deh, teman-teman. Yuk. Raudah. Ini Nadia. Mbak Lagi ini Nadia. mungkin lagi disambi nyari takjil mungkin. Ya, sambil dengerin, ya aku kemarin juga sempet itu sih. Sambil galang dana, sambil dengerin kajian. Bukan sih. Dengerin diskusi juga sama aja. Jadi kalau di Jember sendiri, ya itu sih Mbak, permasalahannya. Oke. Terus kalian sekarang lagi punya agenda apa Desi di BP Jember, PD Jember? Ramadan ini kita ada tilawah bersama. Alhamdulillah. Tapi untuk besok kita insya Allah kita bakalan agendain buat kasih kayak apresiasi emansipasi ke teman-teman ke ibu-ibu yang di pinggir-pinggir jalan gitu, buat kasih mereka sembako pas Ramadan. Kan Ramadan ada berbagi ya, nyambi masak raudhahnya Oke. gitu. Ceritanya agendanya sih kayak gitu, mau ya apresiasi emansipasi gitu sih Mbak. Cuman menurut Mbak tepat nggak sih? Sekaligus untuk mau ngasih pandang bahwa ada keberadaan kami Jember di Jember itu sendiri. Soalnya dari teman-teman PR lah ya. sendiri tuh, gimana Mbak? CR ya maksudnya. Maksudnya Ya siar itu sekaligus ya pengennya sih kalau aku besok adain apa ya, kalau edukasi terkait dengan pernikahan anak itu sendiri sih Mbak, karena juga gimana eh, perempuan itu minimal ya lulusnya SMA lah, jangan SMP, karena pengetahuannya nanti kurang banget. Gimana caranya mau mendidik anak sih, sedangkan pendidikan dari ibunya sendiri tuh kurang gitu. Dan itu kan juga yang membuat peningkatan apa sih? Apa ya? Tingkat kematian bayi itu tinggi juga. Banyak yang keguguran karena pernikahan dini itu. Kalau kata teman-teman yang dari kesehatan sendiri kayak gitu. Itu makanya itu sebenarnya kayak kasus yang lumayan gede juga. Pengennya sih kayak ngasih edukasi ke masyarakat gitu, cuman masih belum
Iya. mengkaji lebih jauh Mbak kaitannya dengan hal Karena yang memang semacam kita itu. sendiri sih belum punya tawaran solusi mungkin ya. Gini, sebenarnya bingung juga sih di pemerintah sendiri sekarang sedang mencanangkan agenda PUP, pendewasaan usia perkawinan, gerakan PUP itu. Tapi gerakan PUP itu ya kalau kita gali lagi di belakangnya juga sebenarnya kepentingan mereka juga, kepentingan orang-orang pengusung kesetaraan gender juga gitu. Jadi udah Kok bisa? agak sulit juga. Ini harus dimulainya dari keluarga sih sebetulnya dan justru bukan pendewasaan, jadi mungkin pematangan ya, pematangan usia balik anak. Justru tantangan kita itu bagaimana kita mengadakan banyak agenda-agenda untuk kalau misalkan kasusnya demikian di Desi ya, itu menurut saya itu aja bikin gerakan misalkan sosialisasi pranikahnya itu yang diikuti oleh anak-anak yang memang udah rawan di usia-usia yang biasa nikah gitu. Jadi kita nggak apa-apa karena kita memang nggak bisa ini aja nggak bisa mengingkari gejolak zaman juga. Kalau misalkan akhirnya sekarang tingkat perkawinan anak itu tinggi ya kalau misalkan itu dianggap solusi daripada mereka zina, ya mendingan itu dong gitu ya. Tapi yang harus digalakkan itu adalah pematangan pendewasaan mereka gitu ya. Pematangan maksudnya secara psikologis dan juga secara keilmuan itu sebetulnya yang terpenting. Yang menjadikan penyebab kerusakan itu bukan ada pada usia mereka. Sebenarnya usia usia kecil juga nggak masalah kalau mereka punya ilmunya gitu. Karena di Islam sendiri itu kan Aisyah juga dicontohkan masih kecil gitu ya, sudah menikah, terus juga sahabiah-sahabiah yang lain juga di usia yang tidak terlalu dewasa gitu sudah menikah, tetapi yang menjadi penentuan dan menjadi fokus utama kita itu adalah ilmunya gitu. Mereka harus dibekali ilmu yang cukup begitu. Mungkin itu ya selain daripada apa namanya upaya-upaya karena kita ini kan mitra pemerintah aja ya, kita nggak bisa mengeluarkan kebijakan, tetapi kita sangat leluasa untuk melakukan upaya-upaya preventif dan upaya-upaya edukatif gitu, langkah-langkah preventif. Iya Mbak. Gitu mungkin ya Desi, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misal itu menyebabkan tingkat keguguran tinggi Mbak, kan maksudku juga penting banget buat perempuan buat dapetin pendidikan Heeh. sekolah itu loh Mbak, yang masa Secara biologis tidak siap begitu ya. Ya i berarti itu kebijakannya harus didorong lagi. Sebetulnya itu kan juga sumbernya dari pengingkaran masyarakat juga. Kalau secara undang-undang kan jelas itu kan pernikahan anak ya masuknya. Pernikahan anak itu tidak diperkenankan karena yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Tetapi akhirnya banyak masyarakat itu yang menipu dirinya sendiri. Menipu diri sendiri itu dalam arti harusnya usia 20 tahun kan minimal perempuan, terus mereka masih 15 tahun akhirnya ngebohongin jadi 20 tahun. Jadi karakternya itu udah jelek itu. Paham nggak maksudnya? Ya, iya saya iya kurang benar halus benar. mungkin bahasanya. Jadi mereka sendiri yang udah menghalalkan segala cara untuk dapat izin pernikahan dari pemerintah gitu. Padahal kan pemerintah juga sebenarnya udah bikin upaya gitu. Jadi Iya benar. kalau kita melihat nih, kita ya sebagai generasi itu jangan hanya melihat persoalan tuh dari permukaan saja, tapi akarnya dari mana. Kalau ada perilaku masyarakat yang seperti itu, berarti ada kekosongan dalam pendidikan mereka. Berarti Islam itu belum dikenal sama mereka. Buktinya mereka masih mau berbohong. Buktinya mereka masih mau menipu. Buktinya mereka masih menghalalkan segala cara. Artinya mereka belum kenal Islam dong. Gitu. Jadi kita dakwah tuh yang benar gitu ya untuk kita. Dakwah yang benar itu maksudnya ya serius dan dahulukan untuk mengenalkan konsep Tuhan dulu sebelum yang lain-lain. Kalau berdakwah itu, makanya kan paradigma kami itu gerakan dakwah tauhid. Kenalkan Iya. dulu konsep ketuhanan dengan benar, kenalkan dulu, tanamkan dulu karakter-karakter yang baik, baru kemudian kita merespon permasalahan kayak gitu. Biar kita nggak latahan. Iya Mbak, benar banget. Ya gitu sih Mbak. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan nggak? Nadia, Lala nih dari tadi join, dia diam-diam baik. Sudah mungkin ya teman-teman mau siap-siap berbuka sepertinya. Udah mepet maghrib juga ini Mbak ya. Iya benar. Jadi
Terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih juga Mbak Mas Rahayu yang udah berbagi ilmunya dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi pada sore hari ini. Semoga besok kita mampu untuk bergabung dalam apa ya, diskusi lagi kayak gitu dan semoga istiqomah dalam menggali ilmu-ilmu keislaman kita gitu biar kita nggak ada yang namanya kekosongan ilmu dalam kita berislam kayak gitu. Nah, selanjutnya mari kita tutup dengan istighfar bersama. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim, dan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana Terima kasih rabbika Mbak rabbil. Mas Rahayu. Ya. Desi, terima kasih Desi. Semangat terus ya, keren banget. Salam Ya, ya Mbak. untuk teman-teman semua. Terus Ya, siap. kalian harus semangat kalau punya tantangan yang real, berarti kalian harus semangat lagi. Lebih Ya. semangat lagi. Ya, Oke, Mbak. saya izin live ya. Saya udah ditunggu adik-adik di masjid. Ya. Selamat Mbak Mas juga. Thank you, jazakumullah khairan kasiran untuk semua. Oke, saya live ya. Assalamualaikum. Salam. Salam, Mbak. Sekarang baru pada on, coba. Apaan, Mbak? Lagi nyambi masak. Ya, nggak apa-apa. Ya, baru memahami juga sih. Jadi belum tahu mau nanya apa.